Musa memilih untuk mengenal Allah secara pribadi. Di 40 tahun kedua ini apa yang dilakukan oleh Musa? Musa di sana, saudara-saudara, dia menggembalakan kambing domba. Ya. Jadi hidupnya sehari-hari beda jauh dengan di istana. Kalau di istana baunya harum, ini baunya apa? Bau kambing, saudara-saudara. Kalau di istana tidur di spring bed yang empuk. Kalau di sini tidurnya beralaskan batu saja, saudara-saudara. Ya, dia 40 tahun mengembara. Tapi saudara, rupanya 40 tahun ini adalah tahun pembentukan karakter bagi Musa. Kalau 40 tahun pertama itu pembentukan pengetahuan intelektual bagi Musa. Ini sekarang pembentukan hati, karakter, kepribadian. Di 40 tahun kedua di Midian. Di sini dia susah, tapi dia lebih mengatakan bahwa ini lebih nikmat daripada di istana. Jadi ya memang beda-beda sih, terserah orang sih di mana kenikmatannya ya. Saudara lebih nyaman di mana? Di gereja besar atau di gereja kecil? Itu kan? Saudara lebih nyaman pelayanan di mana? Di kota atau di desa? Saudara lebih nyaman melayani siapa? Orang kaya atau orang miskin? Itu pertanyaan-pertanyaan kita. Saudara lebih nyaman beribadah di mana? Tempat yang penuh orang atau jemaat yang tidak ada, 1-2 orang saja. Kenyamanan itu ditentukan oleh masing-masing kita. Beda sekali pilihan hidup daripada Musa. Saya pikir-pikir Musa ini sudah orang suseno, orang bilang kan, orang Manawi ini suseno ini kan. Sumiring menggali ini otak. Dari hidup normal memilih hidup tidak normal. Dari hidup susah, senang memilih hidup susah. Orang kalau dari susah ke senang itu baik. Lebih, ya senangnya begitu kan. Susah habis itu senang. Ini dari senang ke susah. Kan aneh. Musa ini mirip-mirip juga dengan apa itu Abraham. Abraham loh. Sampai tua. 75 tahun itu dalam kenikmatan, dalam kelimpahan, kemewahan. Abraham. Ya kok jawab panggilan Tuhan, pergi. Aku akan menjadikanmu umat yang besar. Suami istri sudah tua. Kok pergi sana? Ke sana bukan lebih kaya. Habis semua. Lebih miskin lagi. Sampai makan pun gak ada. Minta makan ke Mesir. Ini panggilan dan pilihan yang salah semua ini. Tidak normal menurut orang normal. Gak enak betul-betul. Sudah enak. Kenapa memilih yang tidak enak? Saudara-saudara. Tapi semua ini hanya gara-gara satu. Beriman kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Taat pada panggilan Tuhan. Itu pemicunya. Orang yang percaya kepada Tuhan, yang punya iman, taat kepada panggilan Tuhan, saudara-saudara. Situasi bukan menjadi ukuran dalam kehidupan. Bukan emas, bukan kekayaan, bukan harta dunia ini. Bukan pujian penerimaan dari manusia. Tapi bagaimana menyenangkan Tuhan yang memanggil kita untuk melayani Dia. Mau melayani untuk hidup atau hidup itu untuk melayani? Hidup untuk melayani. Jadi saudara lihat, saya baca-baca merenungkan kehidupan si Musa ini. Aduh. Ini perlu jadi pembelajaran bagi kita semua. Mungkin khususnya bagi para hamba Tuhan juga. Ini seorang figur yang luar biasa. Yang rela menderita. Dan inilah masa-masa. Nah saudara, menarik. Di masa-masa seperti ini apa yang terjadi bagi Musa? Nah, klimaksnya di sini. Kita baca Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14. Ini titik balik
setelah 40 tahun hidup hidup menderita, hidup susah. Ternyata Tuhan memanggil dia. Mari kita baca ayat ini baik-baik dan kita analisa ayat ini. 2, 3. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Ini aneh, ini ayat ini susah dimengerti. Kalimatnya bikin bingung orang juga ya. Bapak Ibu bingung, masih belum paham kan? Supaya tidak gagal paham, baca lagi. 2, 3. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Ini ayat ini membingungkan. Tapi kita pelan-pelan mau mengerti ini ya. Aku adalah aku. Musa pada waktu dia menggembalakan domba kambing, dia melihat tiba-tiba ada belukar yang bernyala api, tetapi tidak terbakar. Ini aneh, ada api tapi tidak terbakar, ada belukar. Dan dia mendekat dan dikatakan, Musa, tanggalkan kasutmu, sebab tempat itu adalah kudus. Dan datanglah suara Tuhan ini, Aku adalah aku. Mari kita pelajari sedikit aku adalah aku itu ya. Aku adalah aku. Aser, Mari ucap bersama, 1, 2, 3. Aser, Nah, satu lagi. Aser, Ini bahasa Ibrani, saudara-saudara. Aku dalam Indonesia diterjemahkan, aku adalah aku. Aser, Apa artinya? Aku akan menjadi. Aku akan menjadi apa aku akan menjadi. Allah ada dengan sendirinya, maksudnya. Aku adalah aku, itu artinya Allah ada dengan sendirinya. Tidak diciptakan. Allah adalah Allah yang tidak diciptakan. Allah yang tidak punya awal. Allah yang tidak punya akhir. Allah sumber segala sesuatu. Ini Musa sedang berhadapan dengan satu pribadi. Aku adalah aku. Nah, ini dikutip sekarang oleh banyak orang kalau marah sekarang ya. Saudara pernah gak diamuin orang? Orangnya emosional lagi. Pasti ya, saudara pernah saksikan pertengkaran. Kamu itu. Akhir kalimat dibilang, kamu belum kenal siapakah aku ini? Aku adalah aku. Ini kayak Tuhan mengklaim aku adalah aku. Belum kenal aku kamu ya. Aku adalah aku. Kita deklarasi kepada orang dengan emosi. Belum kenal siapa aku. Artinya aku ini bisa bunuh kamu. Aku ini tuh bisa pukul kamu. Aku hebat. Bla bla bla. Belum tahu. Sini. Blak blok. Itu aku adalah aku tukang pukul. Tapi Allah bukan untuk yang negatif. Aku adalah aku yang tidak berawal, tidak diciptakan oleh siapapun. Aku tidak berakhir, aku sumber segala-galanya. Aku adalah aku, itu adalah Allah tidak bergantung kepada siapapun. Allah tetap sama dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Allah bebas bertindak menurut kehendaknya. Allah adalah Allah yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun juga. Tidak bisa didikte oleh siapapun juga. Tidak bisa diatur oleh apapun juga. Itu adalah Allah yang memperkenalkan diri kepada Musa. Allah kita juga kan? Itu bukan hanya Allahnya Musa.
Tapi dia juga adalah Allah kita, saudara-saudara. Allah kita Allah yang dahsyat, Allah kita Allah yang ajaib. Dia sungguh ajaib, dia hebat, dia agung dan dia mulia. Nah, Allah seperti ini yang memperkenalkan diri kepada Musa. Jadi Musa ini bingung, saudara-saudara. Dia nggak tahu apa-apa. Setiap hari yang dipikirkan hanyalah kambing domba. Kok tiba-tiba ada suara demikian, penegasan demikian, aku adalah aku. Musa jadi gemetar, saudara-saudara. Apalagi bilang jangan kamu dekat-dekat. Tempat ini adalah, wah, Musa rasanya mau mati saja. Bertemu dengan pribadi yang luar biasa. Dan ini adalah pengalaman pribadi. Mengenal siapakah Allah itu sendiri. Aku adalah aku, ini maksudnya supaya Musa melihat kedahsyatan Allah, kedaulatan Allah, kebesaran Allah, kuasanya yang tak terbatas, pribadinya tidak berawal dan tidak berakhir. Pribadi yang akan membebaskan umatnya, pribadi yang punya kuasa di atas segala kuasa, pribadi yang punya nama di atas segala nama. Musa sedang berhadapan dengan satu pribadi yang dahsyat, heran dan ajaib. Bagaimana ini kalau Musa bertemu dengan pribadi begini? Anda pernah berhadapan dengan satu pribadi begitu dalam hidupmu? Nah, kadang-kadang saudara, pengenalan akan Tuhan, ya, itu menentukan siapakah kita ini. Menentukan tindakan-tindakan kita ke depan juga. Sejauh mana pengenalan kita akan Allah, sejauh itu juga iman kita. Sejauh itu juga mujizat-mujizat mungkin kita akan alami. Jadi mengenal dia itu, saya pikir kita tidak semua harus mengenal seperti Musa. Wah, kalau saudara mau mati nantinya nih. Tapi artinya secara pribadi, setiap orang harus punya pengalaman personal, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya? Jadi kalau ini juga saudara, saya terkesan dengan Ayub. Coba tampilkan Ayub 42 ayat yang kelima ya. Ayub 42 ayat yang kelima. Setelah Ayub begitu lama menderita, baru dia bilang begini, 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang. Itu Ayub. Setelah menderita baru pengenalannya. Wih, sekarang mataku sendiri. Bapak, Ibu dan saya ini kan kebanyakan kita mengenal Tuhan kata orangnya, kata orang tua kita ya. Jadi itu berarti kita Kristen keturunan. Nah itu hanya menurut kata orang. Maka perlu bertobat, perlu lahir baru, perlu setiap orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun dia sudah Kristen. Karena kekristenan tidak menjamin keselamatan. Keselamatan menurut kata orang itu tidak berguna bagi kita. Tapi keselamatan yang diterima secara pribadi, itulah yang menyelamatkan jiwa kita. Amin. Barang siapa menerima dia, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Maka ini paling penting saudara dalam hidup ini. Seperti Musa punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagaimana Bapak, Ibu, Saudara dan saya? Adakah yang punya pengalaman dengan Tuhan? Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah demi masalah. Kita harus lewati. Krisis demi krisis harus dilewati. Kesulitan demi kesulitan harus dilewati. Dan mungkin di tengah-tengah krisis-krisis itulah kita berjumpa dengan Tuhan. Disitulah kita punya pengakuan Allah itu ada. Wah, ini menarik saudara. Menarik. Jadi kalau orang lagi susah, ya kita berdoa supaya Tuhan tolong. Kuatkan. Jadi ada yang mengatakan ini, jangan berdoa supaya masalah itu diangkat daripada kita. Tapi berdoalah supaya Tuhan beri kekuatan bagi kita untuk bisa menanggung masalah itu saudara.
Karena mungkin di balik masalah, di sanalah ada rencana Allah yang indah bagi setiap kita. Ya, kita belajar dari para tokoh ini menarik. Kita tidak harus mengikuti salah satu figur sejarah hidup kita sama. Seperti sebelum ini kita udah belajar tentang Yusuf. Dia harus masuk sumur, dia harus masuk penjara. Karena di balik penderitaan itu Allah akan memakai dia juga menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati juga berlimpah-limpah. Tapi harus masuk penjara dulu, difitnahkan dulu, dibuang dulu dalam sumur. Tidak harus semua punya pengalaman seperti Yusuf juga. Tapi poinnya adalah Tuhan mau kita semua secara pribadi ada satu waktu adalah punya pengalaman personal dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita lihat referensi satu di Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 dan 8, kemudian ayat yang ke-10. Filipi pasal yang ketiga. Bagaimana dengan Paulus? Seseorang yang tadinya berkobar-kobar untuk membinasakan umat Allah. Dia benci sekali terhadap nama Yesus juga. Karena dia kenal Yesus itu gak benar. Dan setelah dia bertobat, dia bilang apa? 2-3. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kalau seorang pembenci Kristus, setelah dia mengenal Kristus, dia bilang Yesus lebih mulia daripada apapun juga dalam dunia ini. Amin. Ya, pengenalan-pengenalan kita itu penting karena akan menjadi motor penggerak bagi kita. Pengenalan itu penting karena Tuhan membuat perkara-perkara besar di depan kita. Nah, saudara lihat di sini kelanjutannya. Setelah Musa mengenal Allah itu aku adalah aku, maka kelanjutannya di sana saudara. Suruh memperkenalkan aku adalah aku kepada umat Tuhan. Yahweh. Tuhan itu ditulis dalam bahasa Yunaninya Yahweh, Yehova, Yahweh atau Yahweh. YHWH dulu kalau tulisan itu huruf-huruf hidup A, I, U, E, O itu enggak ada. Jadi namanya Yahweh saja. Artinya Tuhan atau Allah. Yahweh dia ada, dia yang tetap ada. Dia yang menyatakan kekuatannya, kesetiaannya, hubungannya dengan umatnya. Katakan kepada umat Allah. Aku adalah aku. Kamu tidak perlu ragu. Cukup aku saja. Nah, saudara-saudara, penegasan ini Musa harus menjawab kepada bangsa Israel. Umat Israel itu umat yang tak berdaya Bapak Ibu ya. Bukan bangsa yang kuat. Bangsa yang lemah. Bangsa yang dijajah. Bangsa yang dijadikan kasarnya babu. Tapi Tuhan bersama dengan mereka. Dan Musa akan dipakai untuk melayani umat yang sederhana. Musa dipakai untuk peduli kepada orang-orang sederhana umat Allah. Yang gak punya apa-apa, gak punya kekuasaan politik, gak punya kekuatan ekonomi. Musa dipanggil untuk itu saudara-saudara. Jadi ini menarik saudara-saudara dari Musa dengan iman.